buat kalian yang penasaran tentang pertikaian Baim dan Paula ya, coba kita bedah ya. Kita bedah dulu nih sebenarnya apa yang terjadi. Oke, kartu ini akan aku baca sebelum seorang Baim menjatuhkan talak ya. Apakah sebelum Baim menjatuhkan talak, Nico dan Paula ada hubungan ya? Nico dan Paula ada hubungan percintaan. Kalau aku lihat di sini sih nggak ada hubungan percintaan ya. Di sini aku melihat seorang Paula masih fokus dengan masalah yang terjadi gitu ya. Tidak ada hubungan percintaan. Kita lihat lagi bagaimana Paula dan Nico akhirnya bisa ketemuan. Di sini sih kalau aku melihat justru perasaan kagum ada di seorang Nico ya. Nico ini mungkin diam-diam mengagumi seorang Paula, atau mungkin mengagumi kecantikan seorang Paula. Nah, apakah ketika akan bertemu dengan seorang Nico, Paula ada perasaan lebih dari teman ya? Kalau aku lihat enggak ya. Tapi di sini ada perasaan kecewa, sedih, mencari pelarian dari masalah dia. Dia ini kayak butuh sosok yang mungkin bisa diajak ngobrol gitu ya. Dan si Nico mungkin mau karena memang dia mengagumi seorang Paula, bukan cinta ya, mengagumi. Mungkin Paula ini cantik ya, mungkin Paula ini mempesona gitu ya. Akhirnya terjadilah pertemuan ini ya. Siapa yang lebih dahulu mengajak untuk bertemu? Apakah Nico atau Paula? Di sini sih aku melihat sepertinya memang Paula ya. Paula mau fokus bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah rumah tangga. Jadi kalau aku asumsikan sepertinya awal mula seorang Paula ini mau ketemu karena dia butuh solusi untuk cari tahu bagaimana cara menghadapi permasalahan yang ada di rumah tangganya gitu ya. Nah, setelah bertemu dengan Nico, apakah Paula ada perasaan lebih ya? Kalau aku lihat enggak ya. Ini tuh bukan sebuah perasaan cinta, tapi ini perasaan yang kayak seneng gitu loh ya. Kayaknya seru gitu ya, ngobrol. Ini tuh simbol dari gosip yang random gitu ya. Jadi mungkin banyak pembicaraan yang random mereka bicarakan gitu, tapi justru aku melihat di sini sign dari seorang Nico ini ada harapan lebih gitu. Ada pandangan lebih. Entah mau lebih seperti apa nggak tahu. Lalu ketika si Baim mentalak seorang Paula, apakah sebenarnya saat itu Paula sudah menjalin hubungan percintaan dengan seorang Nico? Di sini sih kalau aku lihat memang mulai ada bibit-bibit ya, bibit-bibit perasaan gitu ya, gundah gitu ya. Ini simbol seorang wanita yang cantik. Mungkin dia mulai lebih percaya diri bahwa hidup nggak sekedar untuk begitu-begitu saja ya. Dia mulai punya pikiran-pikiran terbuka sih seorang Paula ya. Dan aku juga melihat di sini hati seorang Nico sudah mulai terbagi ya. Apakah saat itu mereka sudah berpacaran ya? Kalau berpacaran sih belum kalau aku lihat, cuman mungkin mulai ada ketertarikan. Sejauh mana ketertarikan? Kita lihat Nico dulu. Nico udah mulai konflik batin. Sedangkan Paula, Paula juga mulai ada nih ya. Jadi ketika seorang Baim mengajukan talak, mereka sudah punya perasaan masing-masing, tetapi tidak terjalin hubungan percintaan gitu ya. Tidak terjalin hubungan percintaan. Nah, apakah ketika Baim mentalak ini mereka pernah melakukan hubungan intim gitu ya, entah berciuman, entah lebih dari sekedar perciuman gitu ya. Waduh, kalau ini sih dari simbol ini
ini bisa jadi hubungannya sudah sangat dekat ya. Ketika itu terjadi, hubungannya bisa sudah sangat dekat karena di sini ada simbol family ya. Entah apakah mereka sudah sampai jauh atau entah mereka pernah melakukan fisik, entah berpegang tangan, berciuman ya. Ini artinya sudah ada di titik itu atau berpelukan ya. Nah, ketika baim melakukan talak, apakah mereka melanjutkan hubungan mereka? Di sini sih aku melihat iya, hubungannya masih berlanjut ya, malah semakin kuat ya. Dan ketika perceraian terjadi, apakah mereka berpacaran? Enggak. Justru ketika perceraian terjadi, hubungan ini gantung gitu. Hubungan ini semakin gak jelas gitu ya. Masing-masing pihak kayak gak ada kabar, terutama laki-lakinya nih, semakin run away dan melarikan diri ya. Kalau aku lihat sih seperti ini. Tapi apakah sebenarnya Paula mencintai seorang Nico? Enggak sih kalau aku lihat ya. Ini lebih kayak dari sebuah pelarian ya. Dan apakah Nico ini mencintai Paula? Enggak juga sih sebenarnya ya. Aku ngerasa mereka ini kayak sama-sama terjebak dalam situasi mungkin stres gitu ya. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Saling melepaskan stres satu sama lain gitu. Apakah nanti Nico dan Paula akan berpacaran ke depannya? Kalau aku lihat tidak. Dan apakah Nico ini mendekati Paula karena suruhan seseorang? No, ini murni karena mereka berdua. Jadi Nico ini nggak ada yang suruh ya. Oh, ketinggalan, ada yang ketinggalan. Apakah Baim ada melakukan perselingkuhan selama pernikahan dengan seorang Paula ya? Kalau aku lihat sih enggak ya. Justru dia di sini seorang Baim itu kayak mencari keadilan untuk dirinya. Dia merasa tuh kayak mungkin nggak dianggap ya, kayak tidak dilihat gitu, kayak segala usahanya tuh tidak dihargai ya, sampai akhirnya seorang Baim menjadi pribadi yang ego, mulai membatasi diri dan mulai meragukan kisah percintaan di pernikahan mereka.